Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Bos Real Madrid, rasanya seperti kalah. Real Madrid harus berjuang ekstra untuk memaksakan hasil imbang 2-2 ketika meladeni Elche dalam duel lanjutan La Liga Spanyol 2021-2022 di Santiago Bernabeu, Minggu 23 Januari 2022. Pertandingan ini berjalan alot bagi Los Blancos. Karim Benzema gagal memaksimalkan hadiah penalti. Madrid pun sempat tertinggal 0-2 hingga menjelang akhir pertandingan. Los Blancos baru bisa menyamakan kedudukan di 10 menit akhir lewat penalti Luka Modric pada menit ke-82 dan sundulan Eder Militao pada menit ke-90. Dua gol ini menyelamatkan pasukan Carlo Ancelotti dari kekalahan. Meski terhindar dari kekalahan, Ancelotti tidak bisa menutupi kekecewaannya untuk pertandingan kali ini. Dia mengakui Madrid tidak bermain maksimal. Hasil imbang ini pun terasa seperti kekalahan. Madrid banyak melakukan kesalahan sendiri. Rasanya seperti kalah. Babak pertama kami sedikit kacau. Kami gagal memaksimalkan penalti dan ada banyak peluang yang terbuang, ujar Ancelotti. Kami seharusnya bisa mencetak gol andai kami lebih efektif. Kami lalu kebobolan gol pertama dan gol kedua, kata Ancelotti. Kendati demikian, Ancelotti juga memuji perjuangan timnya. Skuad Madrid menyerang habis-habisan di akhir babak kedua untuk menyamakan kedudukan. Reaksi tim sangat bagus, kami tidak menyerah. Ini adalah pertanda yang sangat bagus dari tim, bahwa kami tidak terlahir kalah, lanjut Ancelotti. Kami seharusnya tidak membuat pertandingan berjalan sulit bagi kami sendiri. Kami harus bermain lebih solid. Kami kebobolan 2 gol, padahal seharusnya bisa lebih agresif dalam duel-duel, tandas Ancelotti. Apesnya Real Madrid, gagal menang dan Karim Benzema cedera. Real Madrid hanya mampu bermain imbang saat menghadapi Elche dalam lanjutan Liga Spanyol. Selain gagal menang, Los Blancos juga harus kehilangan Karim Benzema karena mengalami cedera. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sangat menyayangkan cedera yang dialami Karim Benzema. Don Carlo berharap cedera striker andalannya tersebut tidak parah. Kami harus mengevaluasi Karim Benzema besok. Ini berbeda dengan masalah yang dia alami di San Sebastian. Semoga dia fit kembali, kata Ancelotti. Hasil imbang ini tidak mempengaruhi tempat Real Madrid di klasemen La Liga. Mereka masih berada di puncak dengan koleksi 50 poin dari 22 laga. Karim Benzema sial bertubi-tubi, gagal penalti, cedera, dan rumah kemalingan lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah tersebut sangat pantas disematkan kepada penyerang Real Madrid Karim Benzema yang mengalami banyak kesialan pada akhir pekan kemarin. Pemain berkebangsaan Prancis tersebut tampil sejak menit awal ketika Real Madrid bertemu Elche dalam laga pekan ke-22 La Liga Spanyol 2021-2022. Kesialan pertamanya terjadi ketika pertandingan berjalan selama 33 menit. Wasit Manipulowicz sekaligus memberikan hadiah penalti kepada Real Madrid setelah Helibelton Palacios menjatuhkan Vinicius di kotak terlarang dan Benzema diberikan mandat sebagai eksekutor penalti. Sayang, tembakan Benzema gagal bersarang di gawang Elche. Ia melewatkan kesempatan untuk membantu Real Madrid unggul lebih dulu. Dan tak lama setelah kejadian tersebut, Los Merengues kebobolan oleh Lucas Boye. Kesialan berlanjut pada menit ke-58. Benzema meninggalkan lapangan terlebih dahulu sembari memegangi hamstringnya yang bermasalah. Posisinya kemudian diisi oleh penyerang lainnya, Luka Jovic. Untungnya, Madrid tidak menelan kekalahan tanpa Benzema. Duel berakhir dengan skor 2-2. Kesialan berikutnya terjadi setelah pertandingan, tepatnya saat Benzema sampai ke kediamannya yang terletak di San Sebastian de los Reyes. Ia mendapati rumahnya dijebol dan beberapa barang miliknya hilang di gondol maling. Kabar ini disampaikan oleh 20 Minutos. Sampai saat ini, belum diketahui berapa jumlah kerugian yang dialami pria berumur 34 tahun tersebut. Tidak ada saksi mata dalam kejadian ini karena rumah Benzema ditinggal dalam keadaan kosong. Ini bukan pertama kali Benzema mendapati rumahnya dijebol maling. Masalah serupa juga pernah terjadi pada bulan Februari 2019 lalu. Kasus ini terjadi ketika sang pemain sedang membela Real Madrid melawan rival bebuyutannya Barcelona. Sama seperti kejadian yang ini, rumah Benzema juga dalam keadaan tak berpenghuni ketika dijebol pada tahun 2019 lalu. Sampai sekarang belum diketahui barang apa saja yang direbut secara paksa oleh maling dari kediamannya.
Seri lawan Elche, Carlo Ancelotti masih pede, Real Madrid juara La Liga. Real Madrid hanya meraih 1 poin saat berjumpa Elche pada lanjutan La Liga Spanyol 2021-2022. Meski gagal memperlebar jarak dengan Sevilla yang berada di peringkat kedua, manajer Carlo Ancelotti tetap yakin bahwa timnya masih berpeluang besar menjadi juara di La Liga. Kami jelas tidak bisa lebih puas dan ada banyak hal yang harus kami perhitungkan, ungkap Ancelotti. Kami bisa menang jika kami lebih tajam dan efektif. Kami sekarang memiliki waktu untuk istirahat dan kami berada di posisi yang bagus. Kami berada di tempat yang kami inginkan di awal musim. Tetapi bagian terpenting musim ini akan datang, dan kami harus memenangkan gelar, kata Ancelotti. Selain itu, Don Carlo mengapresiasi perjuangan timnya untuk mengejar ketertinggalan dan membahas kegagalan penalti Karim Benzema. Sepertinya dalam urusan permainan kami kalah. Di paruh pertama kami agak kacau. Kami gagal mengeksekusi penalti dan juga memiliki banyak peluang. Kami bisa mencetak gol jika kami lebih efektif. Kami tidak melakukan umpan dengan baik. Mereka mematahkan upaya serangan kami dan mencetak gol dari umpan silang. Di gol kedua kami bisa lebih kompak dan ini adalah hal kecil yang membuat kami kehilangan poin. Kami harus mengevaluasi permainan, gerakan yang kami buat sampai peluang yang kami miliki, tutup Ancelotti. Real Madrid dan Barcelona tekan kesepakatan non-agresi. Apa itu? Real Madrid dan Barcelona dikenal sebagai musuh bebuyutan. Namun, Madrid dan Barcelona baru-baru ini sepakat untuk menekan kesepakatan non-agresi. Apakah ini? Kesepakatan non-agresi merupakan wujud dari keharmonisan dari kedua klub musim ini. Sejak Barcelona kesulitan keuangan, Real Madrid seperti menjadi teman setia yang tidak mau memberatkan rival terberatnya ini. Presiden kedua klub, Joan Laporta dan Florentino Perez pun tampak selalu akur. Entah apa penyebabnya, bisa saja karena kedua klub merupakan penyokong Liga Super Eropa. Meski begitu, kesepakatan non-agresi ini berkaitan dengan rasa hormat dari masing-masing klub. Kesepakatan ini berisi kalau kedua klub tidak boleh mengganggu pemain masing-masing klub, yaitu Real Madrid dan Barcelona saat masih memiliki kontrak. Kedua klub yaitu Real Madrid dan Barcelona hanya bisa ikut campur atau menggoda pemain yang akan mengakhiri kontraknya. Ini menjadi situasi yang berbeda. Salah satu rumor yang sedang menghangat yaitu soal ketertarikan Real Madrid kepada Ronald Araujo. Perez membantah soal ini meski kagum dengan kualitas Araujo. Madrid hanya bisa mendekati Araujo kalau sang pemain tinggal menyisakan 6 bulan kontrak lagi. Terkait transfer Erling Haaland, kedua klub bisa saling berperang. Soalnya Haaland main di klub lain yaitu Borussia Dortmund. Joan Laporta bahkan siap menghalangi Haaland untuk bergabung ke Real Madrid. Kabarnya Laporta siap menjual beberapa pemainnya demi mendatangkan Erling Haaland.